Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira ila yaumiddin. Nas'alullaha an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidna ilman wa an yarzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita banyak karunia, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul dan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di tempat yang diberkahi ini, insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, pemimpin besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang setia mengikuti jejaknya hingga akhir nanti. Alhamdulillah, jamaah salat subuh solehawa yang Allah muliakan. Pembahasan kita telah masuk kepada pembahasan hadis yang ke-22. Hadisnya insyaallah sangat mudah, sangat ringan. Akan tetapi hadis ini merupakan inspirasi karena memiliki kandungan yang sangat luar biasa dan sangat sederhana. Justru sangat sederhananya inilah yang membuat hadis ini spesial. Sebelum kita melanjutkan pembahasan hadis ke-22, silakan ada yang mustoran. Ada Bapak mau hadis berapa? 20, silakan. min kawin nubuwatil ula ijalan tas dari pasna masita tawakun Bukhari. Ahsanta. Barakallahu. Yang lain? Hadis berapa? 21. Silakan. Abi Amri wakil Abi Amrah Sufyan ibn Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qala qul amantu billah thumma istaqim rawahu Muslim. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ada lagi? Cukup? Baik. Kita langsung masuk ke hadis 22. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaytu al-maktubat وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. Nah, jadi hadisnya sampai sini ya. Yang setelahnya keterangan dari Imam An-Nawawi. Wa ma'na
haramtul harama ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Dari Abu Abdillah, siapa itu? Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Ya, karena Abdullah Al-Ansari ini adalah seorang muslim, bahkan dia adalah salah satu pemimpin besar dan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansar, ya, ketika Baiat Aqabah. Nanti kita akan jelaskan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi SAW. Ia berkata, bagaimana pendapatmu jika aku melakukan sholat wajib, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, serta tidak menambah apapun di luar itu? Jadi aku hanya mengerjakan 4 itu saja. Salat aku kerjakan, itu pun sebatas yang wajib-wajib. Puasa di bulan Ramadan aku puasa, yang lainnya aku gak puasa. Dan aku hanya mengerjakan yang halal dan meyakini kehalalannya. Dan aku pun meyakini yang haram dan menjauhi keharaman tersebut. Apakah dengan perbuatan itu saja aku bisa masuk surga? Kata Nabi, nah, iya, kamu masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Nawawi menerangkan makna mengharamkan yang haram adalah menjauhinya, dan makna menghalalkan yang halal adalah melakukannya dengan keyakinan bahwa itu halal. Hadis ini sangat sederhana tetapi mengandung makna yang dalam. Sebelum kita masuk ke makna hadis, sekarang kita akan membahas tentang perawinya. Perawi ini adalah perawi yang sangat terkenal dalam ilmu hadis. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis yang diriwayatkannya, hampir 1000-an. Siapa itu? Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram bin Tha'lab Al-Ansari Al-Khazraji. Siapa dia? Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram bin Tha'lab bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Dari namanya kita tahu ini orang Ansar, dari klan Khazraj. Kunyahnya apa? Kunyahnya Abu Abdillah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Akan tetapi yang lebih kuat adalah Abu Abdillah. Lahirnya kapan? Lahirnya 3 tahun sebelum kenabian. Jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab biografi, tidak disebutkan secara jelas bahwa tahun kelahirannya adalah tahun 3 tahun sebelum kenabian. Tidak disebutkan secara jelas. Akan tetapi ada riwayat bahwa usia beliau ketika perang Badar adalah 18 tahun. Nah, perang Badar terjadi tahun berapa? Tahun kedua. Kemudian ketika Nabi di Mekah berapa tahun? 13 tambah 2 15. Pada perang Badar usianya berapa? 18. Berarti tambah 3 tahun sebelum kenabian. Wafatnya kapan? Wafatnya pada tahun 78 Hijriah, dalam usianya ke-94 tahun. Dimakamkan di Baqi di Madinah.
Nah, beliau ini ketika umurnya 90 tahun beliau mengalami kebutaan. Jadi beliau ini memiliki umur yang cukup panjang. Sampai-sampai dikatakan ya bahwa beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dari kalangan orang-orang yang mengikuti baiat Aqabah. Kemudian sekelumit tentang beliau, Jabir bin Abdullah Al-Ansari termasuk sahabat yang ikut dalam baiat Aqabah kedua. Jadi baiat Aqabah kedua itu tahun keberapa? Ke-13 dari kenabian. Jadi saat Rasulullah SAW sudah terancam di kota Makkah, maka orang-orang dari Madinah memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad SAW, jaminan keamanan jika ia hijrah ke kota Madinah. Di antara orang yang berbaiat pada baiat kedua adalah Jabir bin Abdullah dan bapaknya Abdullah bin Amr. Nah, Jabir bin Abdullah adalah orang yang paling muda saat itu yang mengikuti baiat tersebut. Maka cocok dengan tadi yang kita bahas bahwa beliau adalah orang yang terakhir wafat dari peserta baiat Aqabah yang kedua. Kemudian beliau juga termasuk orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Ya, ketika itu Jabir menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada kami pada hari tersebut, yaitu kalian adalah orang-orang terbaik di dunia, yang jumlahnya pada saat itu 1.400, dan salah satunya siapa? Jabir bin Abdullah. Kemudian beliau juga ikut 19 peperangan bersama Rasulullah SAW, tetapi tidak termasuk perang Badar dan perang Uhud. Akan tetapi peperangan setelah itu, yaitu peperangan Hamra al-Asad yang terjadi pada 4 Hijriah. Jadi setelah perang Uhud ada perang namanya Hamra al-Asad. Pernah dengar tidak perang ini? Tidak pernah? Pernah? Pernah, alhamdulillah. Nah, itu terjadi tahun 4 Hijriah. Itulah pertama Jabir mengikuti peperangan. Jadi kalau kita lihat Rasulullah berperang berapa kali? Rasulullah hadir dalam peperangan berapa kali? 27 kali. Yang Rasulullah SAW ikut langsung terjun menghadap musuh berapa kali? Hanya 9 kali. Nah, Jabir ikut berapa kali? 19 kali pertempuran bersama Rasulullah SAW. Namun beberapa riwayat menyatakan bahwa Jabir ikut perang Badar, tetapi riwayat ini diperselisihkan. Jabir ikut dengan posisi sebagai pembantu saat itu, yaitu membantu memberikan air kepada pasukan-pasukan kaum muslimin. Kemudian ayah Jabir gugur syahid di perang Uhud. Jadi bapaknya Abdullah bin Amr ini syahid pada perang Uhud. Setelah kematian ayahnya, Jabir memikul tanggung jawab merawat 9 saudara perempuannya. Jadi Jabir bin Abdullah nggak ikut perang Badar dan juga tidak ikut perang Uhud. Kenapa? Karena ditugaskan oleh bapaknya untuk mengurusi saudara-saudara perempuannya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 9 saudara perempuan. Maka dari itu antum mungkin pernah dengar ketika Jabir radhiyallahu taala anhu ditanya oleh Rasulullah SAW,
Tazawwajta ya Jabir, kamu udah menikah belum? Kata Rasulullah SAW. Kata Jabir, nah, udah. Bikran am thayyiban, nikahnya sama janda, sama bikran, sama perawan atau sama janda? Kata Rasulullah, bal thayyiban, aku menikah dengan janda. Kenapa dengan janda? Kata Rasulullah SAW. Kenapa bukan dengan perawan yang kamu bisa bersenda gurau dengannya, bisa tertawa dengannya, dan dia juga bisa membercandaimu dan menertawakannya? Kata Jabir, aku punya saudara-saudara perempuan yang harus aku urus, maka aku tidak ingin membawa perempuan lagi yang usianya sama dengan saudara-saudara perempuanku, agar wanita ini bisa mengurus saudara-saudara perempuanku. Nah, ini cerdasnya Jabir, ya. Dia memiliki tanggung jawab. Maka setelah pernikahan itu terjadi pada tahun 3 Hijriah. Ya, 3 Hijriah itu beliau menikah. Maka setelah itu beliau mengikuti peperangan setelah itu. Akhirnya akhirnya beliau tadi mengikuti peperangan bersama Rasulullah sebanyak 19 kali. Lihat berikutnya, perhatikan. Beliau adalah seorang perawi yang sangat luar biasa. Beliau meriwayatkan 1540 hadis. Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim secara bersamaan mengutip atau meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah secara bersamaan. Artinya hadis ini secara bersamaan dikutip oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebanyak 58 hadis. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan sendiri, artinya tidak diikuti oleh Imam Muslim, dari Jabir bin Abdullah sebanyak 26 hadis. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Jabir yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebanyak 126 hadis. Berarti ini ulama luar biasa. Dan alhamdulillah Allah berikan ia umur yang panjang 94 tahun. Agar apa? Agar ilmunya bisa diwariskan kepada generasi setelahnya. Sekarang kita masuk ke makna singkat. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di sana tidak disebutkan siapa yang bertanya. Maka yang bertanya adalah Nu'man bin Qawqal. Bahwa Nu'man bin Qawqal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah." Menurutmu bagaimana kalau aku menjalankan salat wajib, berpuasa di bulan Ramadan, aku meyakini kehalalan segala sesuatu yang Allah halalkan, dan tidak ada sedikit pun penolakan dalam hatiku terhadap sesuatu yang halal tersebut, ya, yang halal dihalalkan sama dia. Beberapa orang mengharamkan apa yang dihalalkan. Saya sekarang mengharamkan segala makanan-makanan hewani. Saya hanya makan yang organik, tumbuhan-tumbuhan saja, vegetarian. Saya mengharamkan karena itu tidak baik bagi tubuh kita, dan seterusnya. Lalu aku juga menjauhi yang haram karena yakin ia memang haram. Dan aku tidak menambah-nambahkan ibadah lain di luar itu. Apakah dengan itu aku bisa masuk surga? Kata Nabi Muhammad SAW, ya, nah, jika demikian
benar demikian adanya, kamu akan masuk surga. Hadis ini membawa angin segar bagi kita, bahwa seandainya kita melaksanakan sholat yang 5 dan puasa di bulan Ramadan dan menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, jika kita konsisten pada jalan tersebut, maka kita akan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan, wa la ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sederhana sebenarnya, jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan jangan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sekarang kita masuk ke faedah hadis. Hadis ini menunjukkan bahwa masuk surga peluangnya sangat besar. Peluangnya sangat besar, banyak jalannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku, kata Rasulullah, pasti masuk surga kecuali illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan apa? Enggan masuk surga. Ada. Kaget. Sahabat juga kaget. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Mereka yang mendengar saat itu mengatakan, wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Kok ada orang kayak gini? Ada. Kan banyak orang-orang yang mengatakan meskipun niatnya sedekah, tetapi ini berakibat fatal. Enggak apa-apa masuk neraka. Banyak artis-artis di sana. Banyak, ada orang seperti itu, ada. Bahkan ia bukan enggan, ia ingin masuk neraka. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab keraguan para sahabat, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikutiku maka dia akan masuk surga. Akan tetapi siapa yang bermaksiat kepadaku maka sesungguhnya ia telah enggan untuk masuk surga. Sederhana, ikut sama Rasulullah. Yang kedua, tidak salah seorang yang beramal untuk mengharapkan surga, gak salah. Beberapa orang mengatakan bahwa yang namanya keikhlasan itu adalah tidak boleh didasari dengan pengharapannya terhadap surga. Kalau kamu, sholat kamu mengharapkan surga, berarti belum ikhlas. Kalau sholat kamu untuk menghindari atau takut terhadap neraka, maka sholat kamu belum ikhlas. Ada yang seperti itu, banyak pemikiran seperti itu. Tapi lihatlah hadis ini yang mengatakan, ya Rasulullah, jika aku melakukan semua ini, apakah aku masuk surga? Iya, kamu masuk surga. Artinya sahabat ini meniatkan segala yang ia lakukan untuk apa? Untuk surga, dan itu adalah niat yang baik. Bahkan Ibrahim alaihissalam berdoa untuk masuk surga, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh nikmat. Siapa Ibrahim alaihissalam? Apakah Ibrahim alaihissalam bukan hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah? Oh, kita katakan tidak. Tetapi lihatlah Ibrahim alaihissalam meminta surga atas ibadah-ibadah yang ia lakukan. Bahkan Rasulullah SAW banyak berdoa meminta surga. Allahumma inni as'aluka al-jannata. Allahumma inni as'aluka al-jannata. Ya Allah, aku meminta surga. Artinya meminta surga bukan aib. Beribadah untuk surga tidak aib. Karena itulah tujuan kita. Kemudian Rasulullah SAW bahkan memerintahkan para sahabatnya untuk meminta surga.
Fa'idha sa'altumullah, jika kalian meminta kepada Allah, fas'aluhul firdausa, kalau kamu minta sama Allah, minta surga firdaus, surga yang paling tinggi. Fa'innahu awsatul jannah wa 'alal jannah, karena surga firdaus adalah surga yang paling tinggi. Jadi suruh minta surga. Jadi orang-orang yang mengatakan Anda belum ikhlas kalau hanya meminta surga, Anda tidak ikhlas kalau Anda sholat karena takut kepada neraka. Enggak, manusia memang sifatnya seperti itu. Ada yang bergerak hatinya karena cinta kepada Allah, ada orang yang bergerak hatinya karena keinginannya terhadap surga, ada enggak orang yang hanya bergerak karena ketakutan dari api neraka? Ada, banyak, dan semuanya benar. Bahkan Rasulullah SAW ketika peperangan berkecamuk memotivasi para sahabatnya untuk apa? Untuk mengharapkan surga. Pada saat apa? Pada saat peperangan yang kematian ada di hadapannya. Coba Rasulullah SAW mengatakan, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Ayo, berdiri, bergegas untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pada saat apa? Pada saat para sahabat berhadapan dengan musuhnya dan kematian ada di hadapan. Disuruh apa? Ayo cepat ke surga. Berarti keyakinan bahwa beribadah mengharapkan surga tidaklah salah, ya, tidaklah salah. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita lihat selalu ada motivasi di balik setiap ibadah. Ayo sedekah, nanti dikali lipatkan ganjarannya. Ayo saling memberikan hadiah, nanti kalian saling mencintai. Ayo saling berkunjung kepada keluarganya. Kenapa? Agar kalian dipanjangkan umurnya, agar kalian dilimpahkan rezekinya. Jadi motivasi-motivasi ini selama ada dasarnya diperbolehkan. Yang ketiga, mengapa Nabi kita tidak menyebutkan amalan sunnah lainnya? Kan kalau kita lihat di sana hanya ada 4. Apa saja? Sholat yang wajib, puasa yang wajib, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Sisanya kemana? Tidak disebutkan. Alasannya apa? Yang pertama, karena Nabi ingin memudahkan dan tidak memberatkan orang yang bertanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Bu'itsu bil hanifiyyati samha." Aku diutus dalam membawa agama yang mudah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, ya, apalagi pembahasannya adalah pembahasan yang luas, khilafiyah, ya maka permudahlah. Ustaz, boleh nggak gini? Boleh. Boleh nggak gini? Boleh. Boleh nggak gini? Boleh. Ya, asalkan apa? Asalkan ini tidak menyesatkan gitu ya. Ini contohnya kepada ketika haji, ya. Rasulullah SAW memudahkan. Ada yang hajinya seperti ini silakan, ada haji seperti ini silakan. Yang penting apa? Mengikuti aku. Gitu. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Boleh nggak mendahulukan tawaf? Boleh. Boleh nggak mendahulukan cukur? Boleh. Boleh nggak misalnya mendahulukan menyembelih? Silakan. Sama. Jangan diribet-ribetin. Enggak, terus kayak gini, terus kayak gini, terus kayak gini. Ya. Sembelih misalnya. Nah, kemarin kurban kan? Nah, ada yang bilang harus potong 4-4-nya. Ada yang bilang harus potong 3 di antara 4. Ya. Ini 3, ya udah boleh nggak apa-apa. Ini 4, ya udah boleh nggak apa-apa. Ya, asalkan dia telah melakukan salah satu pendapat dari para ulama, mudah. Akan tetapi ya kaidahnya untuk diri kita cari yang paling berat, karena lebih hati-hati. Contoh misalnya
Ada yang mengatakan misalnya isbal itu dengan kesombongan tidak boleh, tapi kalau tanpa kesombongan boleh. Ada yang mengatakan mau sombong mau tidak selama di bawah mata kaki itu tidak boleh. Ya sudah, anak ambil yang berat. Untuk saudara-saudara anak lain yang masih menggunakan seperti itu, ya sudah, nggak apa-apa. Bismillah. Nanti kalau antum udah bacaannya atau kajiannya sama seperti saya, insya Allah antum tahu sendiri. Tapi udah, silakan boleh. Ya, jangan dimusuhi gara-gara dia mengambil pendapat yang lain. Hati-hati. Ya. Kemudian yang B, orang yang bertanya itu mungkin saja baru masuk Islam, jadi belum siap menerima banyak tuntutan ibadah. Nah, ini banyak terjadi. Ya. Atau orang ini baru hijrah, atau langsung kasih tuntutan yang banyak. Jangan. Anak pernah ketemu seorang dai di pelosok. Ya. Jadi dai di pelosok itu ketika dia masuk ke suatu kampungnya penuh dengan tengkorak dan berhala. Ini cerita benar, bukan film. Benar. Apa yang dia lakukan sebagai dai? Apakah dia merobohkan semuanya? Enggak. Dia datang ke dapur-dapur untuk mengajari masak. Masak apa? Masak opor. Jadi bayangkan itu desa yang jauh dari kota, ya, listrik belum ada, teknologi belum ada, yang makanan mereka terbatas, rempah-rempahnya terbatas. Nah, ada orang yang mengajarkan masakan yang enak. Enggak bahas agama dulu, enggak. Dia kasih ini resepnya kayak gini. Bapak dari mana? Lah, baru gitu. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya, barulah berhala-berhala itu hilang. Mereka tidak makan babi lagi, dan seterusnya. Tapi Papa, gimana kalau misalnya dia datang masuk hancurin semua? Mungkin sampai sekarang berhala itu masih ada, tapi dia masuk dengan caranya lembut, pelan. Ada yang makan babi di depannya, nggak apa-apa, udah biarin aja. Belum nanti saatnya nanti. Ya, nah, udah terus akhirnya satu kampung terbuka Islam semua. Alhamdulillah. Kemudian C, Nabi tidak ingin si penanya mengira bahwa amalan sunnah itu hukumnya wajib. Ya, beberapa kita, ya, atau saudara-saudara kita yang lainnya tidak mengerti agama sedalam kita misalnya, sehingga ia menyangka amalan-amalan yang sunnah itu hukumnya wajib. Contoh, wudu itu yang wajib dimulai dari mana? Mencuci apa Bapak? Wudu yang wajib, wajah. Beberapa orang meyakini tangan dulu, tetapi sebenarnya tangan itu hukumnya sunnah yang di awal. Kalau yang setelah itu wajib, tapi yang di awal itu sunnah. Atau misalnya mereka meyakini bahwa wudu dengan 3 kali basuhan adalah wajib, karena tidak ada informasi yang lebih daripada itu. Nah, ketika diterangkan, bahwa yang wajib itu hanya sekali, itu adalah pengetahuan yang luar biasa. Makanya mungkin saja Nabi SAW ingin menguatkan bahwa yang selain itu hukumnya sunnah. Yang wajib-wajib itu ini nih yang harus kamu kerjakan. Kemudian D, Nabi juga yakin kalau keimanan orang itu sudah kuat, ia akan dengan sendirinya terdorong untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Jadi sentuhlah yang wajib-wajib dulu. Ayuna sholat, ayuna puasa. Harapannya nanti ketika dia mempunyai suatu kebiasaan yang baik, mereka biasanya akan berkumpul dengan orang-orang yang baik juga. Contoh misalnya, awalnya nggak sholat, kemudian alhamdulillah sholatnya tapi nggak tepat waktu. Alhamdulillah nanti sholat tepat waktu.
dan akhirnya berkumpul dengan remaja-remaja masjid. Ketika berkumpul dengan remaja-remaja masjid, apakah dia nggak sholat sunnah nanti? Enggak. Nanti dia lihat ke sekeliling, oh sholat sunnah semua, dia sholat sunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwa siapapun yang menjaga amalan-amalan wajib dengan baik, dikerjakan tepat waktu dan tanpa kelalaian, maka ia akan meraih ganjaran yang luar biasa. Apalagi jika ia menambah amalan sunnah lainnya. Ya, maka ini sebagai catatan bagi kita. Jangan mengawang-awang terlalu jauh. Udah yang wajib-wajib ini masih banyak PR-nya. Sholat kita apakah sudah sempurna? Ya mungkin secara fikih sudah sempurna. Akan tetapi penjiwaannya, kehadirannya, bacaan sholatnya dan seterusnya masih pada level yang mungkin rendah. Masih banyak PR kita. Memahami Al-Fatihah dengan benar, memahami doa-doa iftitah dengan benar, ketika kita sujud, ketika kita bertakbir, apakah kita sudah menghadirkan makna-makna itu dalam sholat kita? Jika sudah, alhamdulillah. Jika belum, berarti PR kita masih banyak. Ya, jangan ngurusin yang lainnya. Udah, ini ada yang wajib, sudah sempurna belum yang wajibnya? Fokus di situ. Ya, anak selalu mengulang-ulang, jangan sampai sholat kita itu tidak berubah kualitasnya. Ketika dulu kita belajar pertama kali sholat dan sholat kita yang sekarang ternyata sama, jangan seperti itu. Kita harus mengupgrade setiap sholat kita, sehingga sholat kita di ujung usia kita adalah sholat yang memiliki kualitas yang baik. Kemudian yang 5, Nabi tidak menyebutkan haji dan zakat dalam jawabannya. Mungkin karena pada saat itu haji memang belum diwajibkan, bisa saja. Ya. Selain itu bisa jadi Nabi mengetahui kondisi si penanya. Mungkin ia belum memiliki harta yang cukup sehingga zakat pun tidak disebutkan. Ya, tapi nanti kalau misalnya dia ternyata memiliki ekonomi yang bertumbuh dan berubah menjadi orang yang kaya, ya mungkin nanti diwajibkan. Tetapi untuk saat itu maka tidak. Nah, ini pentingnya untuk mengetahui siapa si penanya. Ketika ada orang yang datang mempertanyakan ini dan itu, ya misalnya dia datang sebagai seorang anak. Ini Nabi Muhammad SAW sering seperti ini. Ada seorang anak datang kepada Rasulullah bertanya, maka beliau mengatakan amalan yang paling afdal adalah berbakti kepada orang tua. Ada orang yang bertanya, sholatnya telat terus, maka apa? Nabi SAW memberikan nasihat bahwa amalan yang paling baik adalah sholat tepat waktu. Jadi Nabi SAW selalu menjawab sesuai dengan kondisi si penanya. Ya, jangan kesana kemari, langsung to the point. Oh, kamu orangnya ini, butuhnya ini, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keenam, ya. Nah, begitu juga yang nomor 5 tadi, ya. Jangan kita menelan mentah-mentah teks hadis sehingga kita menafikan hadis-hadis yang lain. Misalnya, hadis ini kan cuma memerintahkan 4. Oh, berarti saya nggak zakat. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis ini. Jangan nyuruh-nyuruh saya zakat. Ini hadisnya loh dari Nabi. Sorry. Padahal kita harus melihat hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kewajiban-kewajiban tersebut. Atau masuk kepada haramtul harama, mengharamkan segala yang haram, itu masuk. Kenapa? Ya karena meninggalkan zakat boleh tidak? Tidak boleh, berarti mengerjakan zakat masuk kepada teks tersebut. Meninggalkan haji di kala mampu boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu mengerjakan yang haram, maka masuk dalam haramtul harama. Yang keenam,
Orang yang meyakini sesuatu itu haram tapi tetap melakukannya adalah pelaku dosa yang terancam siksa. Jadi misalnya ada orang yang meyakini keharaman sesuatu, kemudian ia mengerjakannya. Nah, ini orang berdosa. Contohnya, ia meyakini bahwa zina itu haram, tetapi ia berbuat zina, maka ia berdosa. Akan tetapi dia masih Islam enggak? Masih. Dia masih seorang muslim. Akan tetapi kebalikannya, ada orang yang tidak berzina, tetapi dia meyakini bahwa zina itu diperbolehkan. Padahal teks-teks agama, teks-teks syariat sudah mengatakan bahwa zina itu haram dan dia mengetahuinya. Maka orang seperti ini lebih buruk daripada orang yang pertama, meskipun ia tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena dia telah mendustai firman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan itu lebih dahsyat dosanya daripada orang yang melakukan zina dan meyakini bahwa itu adalah suatu kebenaran. Makanya di sini, kalau ada suatu kebenaran yang Bapak tidak bisa kerjakan, jangan hina kebenarannya. Contoh misalnya, ketika Bapak tidak bisa lepas dari riba, jangan bilang riba itu boleh, jangan. Tapi bilang saja, itu adalah suatu kebenaran. Doakan saya, semoga saya bisa keluar dari riba ini. Begitu juga misalnya, kalau seorang akhwat tidak suka dipoligami misalnya, ya sudah, jangan cerca atau ledek apanya syariatnya. Bilang saja, untuk saat ini saya belum bisa, tapi saya meyakini kebenaran syariat tersebut. Ya, ini menjadi catatan untuk kita. Kadang kita tidak bisa keluar dari suatu kemaksiatan, malah justru menghina syariat tersebut. Jangan. Misalnya jenggot kan sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus Anda belum bisa karena mungkin situasi kantor, pergaulan dan seterusnya. Jangan hina jenggotnya. Bilang saja, doakan saya, semoga saya bisa seperti Anda. Seperti itu. Itu lebih dewasa daripada Anda sudah tidak melakukan syariat, tidak melakukan sunnah, kemudian Anda mencerca orang yang berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi katakan, doakan saya, semoga saya bisa kayak, ya, jangan mencerca. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, kaidah. Nah, ini ada kaidah penting yang bisa antum terapkan pada banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Apa itu? Jika ada janji surga atas suatu amanah, siapa yang melakukan ini akan masuk surga, siapa yang melakukan ini akan dijamin masuk surga dari pintu yang mana saja. Ada ayat-ayat dan hadis seperti itu. Maka janji tersebut maknanya bisa dua. Yang pertama, masuk surga secara langsung. Artinya tidak ada hisab, tidak ada masuk neraka, langsung masuk surga. Itu makna pertama. Bagaimana penerapannya terhadap hadis di atas? Bisa saja ketika Anda benar-benar melaksanakan yang wajib dan menyempurnakan yang wajib, menyempurnakan sholat-sholat Anda, menyempurnakan puasa-puasa yang wajib Anda, menghayati benar-benar bulan Ramadan, kemudian hanya menghalalkan apa yang Allah halalkan dengan keyakinan. Coba bayangkan, hadis ini menunjukkan bahwa setiap hal-hal yang mubah, jika diniatkan ibadah, maka bernilai ibadah. Bismillah, saya minum air ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkannya. Saya melakukan ini karena Allah menghalalkannya. Itu beda rasanya dengan kita minum saja gitu. Makanya kita kan dianjurkan untuk setiap aktivitas ada doanya. Minimal bismillah ketika minum. Kenapa? Agar sadar bahwa setiap yang kita lakukan berdasarkan tuntunan yang Allah perintahkan.
Nah, jika ia melakukan itu dan menjauhkan seluruh yang haram-haram, ia jauhkan, maka bisa saja dia masuk surga secara langsung tanpa ada siksaan. Yang kedua, B, atau masuk surga pada akhirnya. Anda masuk surga, dia pada akhirnya pasti masuk surga setelah melalui proses. Ya, contohnya misalnya ketika Rasulullah SAW mengatakan yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Meskipun orang yang bermaksiat, ya meskipun orang yang bermaksiat. Maksudnya apa? Setelah proses. Jadi kalau Bapak Ibu ya ketemu ayat ini atau hadis yang menunjukkan ada janji surga, maka dimaknai dengan dua ini. Bisa langsung, tentu syarat dan ketentuan berlaku ya. Dan bisa juga pada akhirnya masuk surga. Itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silahkan dihafal hadisnya. Ya, yang belum, ini baru 2 orang. Karena nunggu dari antum, dari bapak juga besok ya. Yang lain juga silahkan dihafal. Ini hadis yang sangat sederhana tapi maknanya luar biasa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.